Selamat datang di Radio Khalayak bersama Reza Al-Qadri. Apa kabar, Abang Wancoy? Alhamdulillah baik gitu. Dadah dulu ke kamera. Kamera mana? Semuanya boleh. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sebelumnya terima kasih banyak udah dikasih kesempatan ngobrol di Warkopolim. Boleh. Usaha yang udah IPO di Amerika Serikat ya? IPO aja gue nggak ngerti. Kita mulai sama pertanyaan pertama. Siapakah seorang Wancoy? Seorang Wancoy? Ya. Wanda? Ya. Definisinya dia adalah seseorang yang... Gue adalah orang yang kalem. Okay. Kalem? Terus gue orang yang suka olahraga. Okay. Suka ngeband juga. Okay. Dan banyak temennya. Seberapa banyak jujurnya dan seberapa banyak bohongnya? Jujur sama bohong? Yeah. Jujur gue. Bener. Olahraga apaan lo sekarang? Gue nge-gym. Lo nge-gym? Nge-gym, jogging, padel kemarin baru padel. Cocok. Udah masuk kalangan elit global udah bisa ya? Enggak juga sih sebenarnya, tergantung ajakan aja. Tapi yang paling nyaman olahraga lu apa sekarang? Ya semua yang ada gamenya gue seneng sih sebenarnya, kayak main bola tuh, terus main basket. Emang dari dulu lu suka main? Dari dulu. Oke. Kalau main basket tuh dari zaman SMP, zaman main basket masih nyeker dulu. Oke. Suka gue emang. Sepatu basket dulu apa? Nggak ada. Nggak ada? Nyeker ya? Dulu, zaman dulu, karena memang beratnya ke skateboard, main basket juga pakai Caballero dulu. Nyaman. Nih kalau boleh jujur ya, Yeah. tanpa filter ya. Yeah. Sebenarnya ya kita udah tahu lah cerita-cerita seputar Wancoy dengan sisi-sisi kelamnya. Yeah. Tapi emang kalau misalnya bisa diceritakan dari skala 1 sampai 10 tanpa filter ya, emang sekelam itu hidup lo? Kelam, banget. Sekelam apa? 9 kayaknya. Masa? Ya. 1 sampai 10 kan? Oke. 9 kayaknya kelamnya. Paling kelam tuh bentuknya kayak gimana sih? Kayak wah ini udah kelewatan. Banyak lah. Maksudnya kayak terjerumus narkosop. Okay. Narkosop juga bukan cuma make, ngebandarin. Yeah. Terus masuk ke dalam berapa kali. Terus udah sampai titik paling rendah lah pada saat itu. Masuk berapa kali? Ya. Tapi tetap ngulangin kesalahan yang sama tuh kenapa? Yang kedua udah. Oke. Setelah masuk kedua gue udah cukup. Kayak udah nih, udah harusnya udah pivot nih, Iya, udah nggak ngelakuin hal itu lagi betul. gitu. Di titik terendah yang paling bahaya yang lo rasain, apalagi bukan cuma untuk lo, tapi keadaan orang-orang di sekitar. Ya itu, gue jual narkoba di rumah sih. Itu ada orang tua gitu? Ada. Lo taruh di mana? Ya pada saat itu emang, ya itu dia gue bilang, gue kelam, bandel banget. Okay. Gue nggak pernah kerja, maksudnya cuma stay di rumah. Orang tua gue sempat nanya, emang lo ngapain sih sebenarnya, kerjaan lo apaan? Yang travel? Pada saat itu gue bilang, ya kayak travel. Ya cuma pada akhirnya begitu gue digerebek, akhirnya ketahuan juga, baru gue jujur sama mama gue begitu. Tapi emang semenguntungkan itu waktu itu? Waktu itu iya. Iya. Dibanding sekarang lebih kayaan dulu apa sekarang? Sekarang. Kan pasti kita taunya adalah cerita-cerita lo yang ketangkep, yang apa pagi-pagi digedor, yang lo bilang temen lo lagi lo suruh untuk beli jok motor, pas dateng silop udah ada juga gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, lo tuh udah ada wanti-wanti di diri lo sendiri, ini kayaknya gue udah kelewatan dah nih. Udah. Dari gue sendiri udah, dari temen-temen deket gue kayak Gofar, Ambon waktu itu udah ngasih tahu. Ya kayaknya udah, ya nggak ada pilihan. Pada saat itu tuh kayak nggak ada pilihan. Gue kerja juga udah enggak. Terus gue gimana lagi cara gue dapetin duit? Akhirnya ya udah terjun ke dunia itu. Dan salahnya berhasil. Kalau nggak berhasil, gue mungkin cari lubang lain. Iya. Salahnya gue berhasil pada saat itu. Sebenarnya pada momen itu ya, ya kan lolos dalam tanda kutipnya adalah akhirnya lo harus masuk ke dalam. Kalau emang waktu itu belum masuk ke dalam, sebenarnya bisa nggak sih keluar dari lingkungan itu? Nggak bisa. Menurut gue nggak bisa. Karena? Karena memang gue udah ngetes sampai makanya gue ketangkep 2 kali kan. Gue udah coba tuh. Enggak, maksudnya gue cuma tester. Bisa nggak sih kira-kira gue kalau misalkan berhenti emang niat dari diri gue sendiri, ternyata nggak bisa aja. Ternyata nggak bisa, dan gue emang harus pindah, maksudnya dari area itu ke area yang nggak ada orang-orang itunya. Itu tuh berarti lingkungan emang mempengaruhi ya?
pengaruh banget menurut gue. Karena gue udah kayak nolak apa segala macam. Temen gue datang tiba-tiba bawa, kan kalau ada sayang. Ya kita nggak menutup mata ya Bang. Karena pastinya ada orang-orang yang masih berada di lingkungan itu. Betul. Dan ya kita juga lihat dari berita atau mungkin kita ngelihat ya di portrayal dalam bentuk film dan lain-lain. Kayaknya emang susah keluar gitu. Banget. Kalau lo sendiri akhirnya ngerasain pelan-pelan dan akhirnya bisa keluar, itu justru adalah sebuah hal yang jadi pelajaran orang-orang yang masih di dalam situ. Betul. Jadi banyak sebenarnya pas dari awal gue ngomong kayak begini gitu ya di media sosial, banyak orang teman-teman kita yang masih kena begitu. Gimana sih Bang caranya? Gue udah coba kayak gini, ternyata masih belum bisa. Ya udah, satu-satunya jawaban gue paling lu cabut dari daerah situ, lo ilangin nomor telepon teman-teman lo yang itu, udah gitu aja. Fresh start gitu ya? Fresh start, nyari lingkungan baru lah. Tapi konsekuensinya adalah bisa nanti nggak punya uang atau tiba-tiba sakau, gimana itu? Oh kalau sakau enggak, karena yang gue pakai bukan yang barang yang itu sih sebenarnya. Jadi cuma kayak sugesti ada, tapi sampai sakau enggak. Lo sendiri akhirnya bisa benar-benar lepas tuh butuh waktu yang lama nggak? Banget, kayaknya sekitar dari gue awal coba tuh 2 tahun lah kayaknya. Itu setelah keluar dari sekolah? Iya, keluar dari sekolah 2017, gue cabut ke daerah Citayam. Ngapain? Citayam tinggal gitu? Tinggal di Citayam. Kerja apa ya? Enggak, ngontrak. Ngontrak aja? Gue kerja tuh waktu itu di IO tapi gue freelance. Jadi ya udah tinggal di situ, kemana-mana gue harus naik kereta apa segala macam. Ya udah nggak apa-apa, gue jalanin aja. Sampai pandemi, event hilang, gue akhirnya mutusin udah terjun ke dunia inilah apa digital ya bisa dibilang. Dunia digital, dunia gitu entertainment. Entertainment. Gitu. Akhirnya mulai kembali. Setelah sekolah 2 kali. Betul. Coba untuk hidup dengan lebih lurus gitu ya. Sebelum ada di titik sekarang kan pasti lo nyoba berbagai macam pekerjaan ya. Paling random, paling aneh yang sampai sekarang lo pikir, kok gue bisa ya kerja begitu ya? Tapi halal nih, bukan yang haram ya. Kok gue bisa kerja begitu? Apaan ya dulu ya? Nyuci tenda kali ya? Gimana coba? Nyuci tenda tuh? Gue waktu itu pernah ada event di Labuan Bajo. Sama teman-teman gue, terus kebetulan RI 1 mau datang. Tenda yang kita pesan tuh kayak agak kotor, jadi seharian gue nyuci tenda, sakit kan. Gimana tuh nyuci tenda tuh? Gue harus jatuhin tendanya, harus gue gosok-gosok, nggak hilang-hilang, udah capek. Begitu apesnya, begitu datang tuh tenda nggak dimasukin, kan bangke. Gue udah capek. Tapi dibayar. Kalau dibayar. Iya, tapi maksudnya tenaga kita nggak dihargain, kayak nggak datang. Kalau gitu biarin aja. Ada lagi yang lain yang, kalau yang gini, kayak, aduh, gengsi juga sebenarnya gue lakuin itu ya, tapi dulu ya udah deh gara-gara BU gitu. Iya, nggak pernah sih gue nggak pernah ada gengsi. Jadi LO wasit pernah. LO wasit. Ya. Gue pernah lihat yang video lo di The Jack tuh ya? Di Persija ya? Persija TV ya? Iya, waktu itu tuh gue LO tim tamu kayaknya tuh. Waktu itu Liga Indonesia lagi pandemi, sistemnya bubble gitu per area, jadi nggak ada home away. Jadi di satu tempat tim bertanding di situ, nah gue kayak 5 bulan lah di situ. Jadi 5 bulan stay ngurusin Persija doang apa klub lain? Enggak, semua klub. Ketemu siapa pemain idola? Banyak lah. Kalau yang paling lo banggakan? Yang paling gue banggakan? Ya sebelum sekarang nih, sebelum sekarang. Sebelum sekarang? Kan udah terkenal namanya di mana-mana gitu. Apa ya? Kerjaan? Iya. Oh, marketing terbaik gue. Serius? Iya. Ini Essence Darmawansa. Iya. Dapat bonus? Bukan bonus. Apa? Jadi kayak sistemnya marketing, kita masuk di hari yang sama, 10 orang. Penjualan gue terbaik misalkan 3 bulan. Nah, bulan keempat gaji gue paling tinggi dibanding yang 9 itu. Gitu biasanya penghargaannya. Kalau komisi dari penjualan udah jelas. Terus akhirnya dari itu beli mobil listrik? Belum ada.
kerja serabutan gitu-gitu sebenarnya ngajarin lo apa sih, kayak disiplin, tahan banting, disiplin atau jelas. Nggak, apa kayak nggak gengsi gitu? Iya, tapi gue semua kerjaan gue ambil pada saat itu kan emang nggak ada gitu kerjaan gue. Jadi kerjaan yang menurut gue nggak bisa pun tetap gue ambil. Intinya gue cuma mau belajar sama minimal gue harus datang lebih dulu lah daripada mereka yang udah mahir. Ini kan buat pendengar lo yang udah tahu tahu seputar Mister Angka nih. Angka paling kecil yang lo pernah dapat waktu lo kerja serabutan tuh apa Bang? Angka paling kecil waktu kerja serabutan apa ya? Gocap pernah gue. Gocap? Nganter parcel. Ya jadi kalau misalkan IO, di ada misalkan momen apa gitu, Idul Fitri atau Natal gitu kan, mereka kan sama biasanya sama rekanannya suka nganter parcel. Nah gue tuh, itu sehari? Gue ngiter tuh, seharian gue ambil misalnya 10 parcel. Buka 50.000 per titik atau? Per titik. Jadi per titik. 10 500. Gope dong aman. Tapi tetap aja 50 dihitungin. Iya 50 per titiknya. Begitu kan jaraknya juga lumayan, Jakarta juga. Wah. Kalau sekarang sih udah nggak mau yang ngambil gitu. Apa? Kalau sekarang nggak mau. Tapi lu pernah ngerasa stuck nggak di lingkungan hidup lu? Gitu-gitu aja. Ya itu zaman narkosop zaman narkosop sih gue hancur banget sih. Itu gue kayak nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli sama teman deket gitu. Tapi di saat yang sama, lu juga kerja serabutan juga nggak sih Bang? Iya. Jadi kerja jual beli terus juga kerja serabutan juga. Kalau menurut lo kenapa ya kerja serabutan itu bukan sebuah hal yang dalam tanda kutip dibanggakan dan perlu dirayakan? Kenapa kayaknya orang tuh ngerasa kerja serabutan tuh malu, nggak harus disimpan gitu? Ya, sebenarnya gini, kalau misalkan serabutan sama kerjaan yang normal biasanya gitu ya, kalau serabutan kan emang sekali kerja udah beres. Kalau kerjaan normal mungkin ada kayak jenjang karir, terus ada penghasilan yang lebih, itu mungkin bisa dibanggain. Kalau serabutan kayaknya cukup buat hari ini aja udah syukur sih. Padahal di situ mental lu ditempa banget. Betul. Gue setiap satu kerjaan yang gue belum bisa kan gue kayak orang bego jadinya kan. Terus ketemu orang baru pula, kita nemuin watak orang yang beda-beda. Kadang bisa cocok, kadang enggak. Ya udah terima aja, namanya juga serabutan. Jadinya pembentukan karakter. Betul. Ngadepin orang macam-macam, ngadepin orang yang ada yang baik, ada yang jelek. Betul. Ada yang korup, ada yang enggak. Kayak bukan, apple to apple tuh. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang baik, ada yang jelek. Dari lu dulu sampai sekarang perubahan paling besar yang lu sendiri rasa? Perubahan, ya sekarang jadi hidup lebih teratur aja lah. Sekarang kayak pola hidup gue kayak bangun pagi, terus sekarang nih gitu take nih jam pagi kan, kalau zaman dulu boro-boro baru tidur. Kenapa sih kok baru tidur? Ya itu. Selain itu apalagi lu udah mulai sadar sama gue harus jaga kesehatan. Pada akhirnya gue ikutan tuh anak-anak pada MCU itu. Gue tadi juga nggak ngerti sama sekali. Medical check up. Medical check up. Akhirnya gue masuk, kata anak-anak, lu kan kayak ada keturunan, gula apa segala macam kan, lu coba cek dah. Lu ngantuk kan gitu. Udah akhirnya gue mengiyakan tuh. Akhirnya gue MCU ternyata alhamdulillah normal. Gula gue cuma diambang. Dikit lagi nih. Iya enggak, tapi perkiraan gue tuh gula gue yang tinggi banget. Karena lu ngerasain yang abis makan ngantuk gitu. Terus makannya lapar mulu. Terus abis makan langsung ngantuk. Gitu. Itu ciri-ciri gula biasanya. Katanya sih gitu ya. Terus akhirnya gue ikutan yang namanya MRI walaupun nggak tuntas. Karena gue takut. Mesin gitu? Iya, itu tutorial mati tuh menurut gue sih. Karena hidung kita tuh sama topengnya jaraknya segini. Ini lu harus bertahan 30 menit tanpa gerak, nggak ada siapapun orang di dalamnya. Gue udah nego, pertama gue udah nggak kuat, bang gue pencet. Bang gue bilang, gue kalau mau kuat, abang di sini ajak ngobrol gue bilang. Oh nggak bisa katanya. Radiasinya terlalu tinggi di sini katanya. Gue gerakin mesinnya dari luar. Oh deh kalau gitu cancel, cari cara lain. Gue bilang nggak kuat gue. Berapa menit tahan? 3. Dari 30 menit? Ya lumayan lah, 10%. Boleh.
Kalau dari hal-hal lainnya mungkin perubahannya kayak lu sekarang lebih menata finansial. Finansial ya. Kayak lebih melek sama masa depan atau gimana? Gitu lo ada nggak sih? Betul. Iya, kalau zaman dulu tuh dapet duit tuh dihambur-hamburin kayak begitu aja. Soalnya kan mikirnya besok juga dapat lagi. Iya kalau sekarang dapat duit dengan kerja keras gitu ya. Kayaknya sayang banget kalau misalkan gue hilangin begitu lagi aja. Jadi gue kumpulin, pakai celengan tanah liat. Enggak. Bener. Iya. Celengan tanah liat gue segini ayam. Gue waktu itu lagi di Kelapa Gading, gue ngeliat kayak kakek jualan itu, kasihan ya. Akhirnya gue beli itu celengan tanah liat, gue isi. Isinya dolar ya? Enggak lah, rupiah. Selain itu apa lagi perubahan yang lo rasa? Atau gini deh, mungkin kayak lo nggak nyangka 10 tahun lalu lo akan ada di posisi kayak sekarang? Ya pastilah, nggak ada yang pernah nyangka lah kalau misalkan, jangankan 10 tahun, besok gue ngapain, gue kayak nggak ngerti deh. Gue orang yang nggak pernah punya strategi dalam hidup. Oh nggak ada plan? Nggak ada. Kan orang-orang, apalagi Gen Z sekarang, plan 5 tahun ke depan. Nggak ada gue. Nggak ada. Gue tipikalnya, gue punya, misalkan gue punya plan mau punya rumah. Ya gue punya duit dulu, baru gue beli rumah. Gue nggak bisa tuh orang tipikal yang kayak kita targetin di sini segini, ini nggak bisa. Lu tipe nyicil apa lu tipe beli langsung? Cash gue. Cash lu? Pondok Indah ya? Belum. Amin. Terus kita kan ada di lokasi sekarang, di Warkopolim. Ya kita pengen tahu juga, ini kan salah satu bisnis venture bersama gitu ya. Yes. Kepikirannya awal-awal gara-gara apa sih? Kenapa bikin Warkop? Kenapa bikin Warkop? Sebenarnya dua partner kita yang awalnya tuh ngajuin ke kita. Sebelumnya kita si Husen sama Amril. Dia emang udah duluan di dunia F&B kan, makanya mungkin dia ngeliat peluang bareng Green Boys. Kira-kira kalau misalkan kita join buat satu Warkop gimana? Oh enggak, awalnya F&B. Oh enggak kepikiran Warkopnya? Belum Warkop. Akhirnya ya udah kita ngobrol apa segala macam, ngobrol panjang lebar. Dari budget modal segini udah ketemu, udah kita putusin bikin Warkop. Itu pemikiran kita mikir selama setahun baru jadi Warkopolim yang di sini. Kalau ada yang nanya di Warkopolim, Wanco itu siapa? Jabatannya apa sih? CEO. Kalau secara tulisan direktur operasional, Dirops. Secara tulisan. Siapa Dirops? Secara tulisan, secara kerjaan sebenarnya ya gue kayak ngerangkul teman-teman. Awal berdirinya Warkopolim tuh idenya tuh karena gue pengen Green Boys tuh pengen punya wadah gimana caranya bisa ketemu nongkrong sama teman-teman penonton Green Boys yang disebut Green Gang. Itu awalnya itu sebenarnya. Sampai ada Green Gang yang dipekerjakan ada? Ada. Oke. Dan ya ini kebukti juga ya, akhirnya setiap lo datang pasti ada Green Gang yang nyamperin, ngobrol-ngobrol, ketemu. Tadi ada yang dari mana? Banjarmasin? Pontianak tadi. Paling jauh lu ketemu Green Gang dari mana? Oh banyak. Biasanya kalau misalkan ada konser gede atau acara timnas, mereka datang ke sini mampir dulu ke Warkop. Sampai Papua ada? Belum pernah ketemu ya? Papua belum. Sumatera? Banyak ya? Banyak. Siapa tahu nih Green Gang dari Papua ya? Papua, iya. Beberapa paling suka kontak DM. Oke. Berarti kerjaan lo kan sekarang banyak ya? Podcaster iya. Di dunia entertainment. Geli sendiri. Terus ya kita bisa bilang businessman ya, karena punya sebuah bisnis gitu ya. Ngeband iya. Yang paling lo nyaman sebenarnya ada di posisi yang mana? Ya Green Boys lah. Harus gua akuin Green Boys. Tanpa Green Boys kayaknya yang lain-lain tuh belum tentu ada. Oke. Habis itu ngeband atau ngurusin bisnis? Atau ngurusin mobil? Anjay. Ya kalau hobi gue ngeband. Hobi gue ngeband. Dari dulu lah lu ngeband? Iya, tapi gue pengen punya income lain, maksudnya selain kayak dari Green Boys kan. Ya akhirnya gue fokus juga di bisnis Warkopolim ini. Tapi tetap nomor satu Green Boys? Tapi tetap nomor satu Green Boys. Berarti bisa dibilang teman-teman Green Boys juga yang paling berperan penting di kehidupan lo apa? Banget. Gofar sama Rico yang Rico sebenarnya begitu gue keluar gue ditelepon Rico. Diajak tur Indonesia, waktu itu ada event lah. Iya. Gue 20 kota tur, walaupun budgetnya paling rendah pada saat itu.
di antara temen-temen yang lain nggak apa-apa. Tapi kan job desk-nya apa? Ngapain job desk-nya? Inian waktu. Timekeeper. Tapi makan, tidur semua ditanggung. Makan, tidur, aman. Dari situlah awalnya. Sebelumnya sebenarnya gue udah minta sama Gofar karena memang Gofar yang duluan naik kan di antara kita bertiga. Cuma tipikal Gofar tuh jangan coy, lo nggak usah kerja sama gue. Cuma suatu saat kita bakal partneran gitu menurut Gofar. Jadi dia nggak mau lo ada di bawahnya dia. Ibaratnya jadi anak buahnya. Maunya setara dan kerja bareng. Betul. Akhirnya sampai di titik sekarang. Akhirnya ya. Alhamdulillah. Waktu lu barengan sama teman-teman Gledek, lu izin sama anak-anak Green Bass gak? Ya izin lah. Bilangnya gimana? Iya, gue kayak mau ngeband lagi. Pada saat itu kan tamunya Green Bass tuh Oza sebenarnya. Udah diomongin secara nggak langsung. Ya udah kita ngeband yuk gitu. Tapi belum tahu sama Patra sama Kicunya. Belum. Akhirnya ya udah. Ya anak-anak pada dukung-dukung aja sih. Maksudnya masih positif lah hitungannya daripada lo nggak ada kerjaan terus lo kemana-mana kan hancur lagi ntar. Nonton gue waktu di Local Fest gue nonton. Local Fest Senayan. Yang lo pakai baju Ryu. Kok hafal liriknya? Sebenarnya gini gitu gue hafal. Hafal bener. Kalau Gledek sendiri buat lo tuh sekarang sebagai apa? Tempat buat lo ngeluarin alter ego mungkin. Betul, atau gimana? kayak begitu. Sebenarnya kayak gue kangen sama masa-masa lalu gue yang ngeband juga kan pada saat itu. Cuma belum kesampaian di acara-acara atau festival-festival gede. Melalui Gledek akhirnya ya alhamdulillah bisa. Lu berarti beberapa festival udah ngeband berapa banyak bang? Berapa band? Berapa ya? Mainin apa aja dulu? Band pertama gue tuh SMP, namanya The Spike. Punk? Punk. Punknya kayak gimana? Punknya itu gue fokusnya ke Sam 69 dulu. Terus SMA Social Distrust sama Gofar. Itu kayak gimana lagu? Band-band musik-musik kayak gimana? Wah kalau itu hardcore punk sih. Teriak-teriak lah ya. Yang lo mohawk ya? Iya. Nah terus habis itu 2005 sama Om Uban sama Ambon bikin Speed Kill. Itu Patra juga ya? Ya bukan, akhirnya Patra gantiin gua. Oh gitu ceritanya? Gitu, udah 3 nih kayaknya bandnya. Itu lo apa? Vokalis semua? Bass gua, di Speed Kill tuh pegang bass. Makanya gantiin Patra. Oh gitu. Akhirnya setelah Speed Kill nggak ngeband lagi? Nggak, nah abis Speed Kill gua terjerumus. Fokus di lingkungan itu. Iya, gue sempet hilang lah dari anak-anak berapa tahun lah. Ada tuh fase hilangnya lu sama temen-temen. 5-8 tahun lah kalau nggak salah. Nggak kontak-kontakan gitu? Sama Gofar juga gitu? Enggak. 5-8 tahun kalau nggak salah gue ngilang. Jadi waktu itu ada circle lo sendiri ya? Iya. Akhirnya keluar dari circle itu, mulai dari awal lagi. Gledek. Seberapa penting Gledek dalam hidup lu sekarang? Penting sih. Kenapa? Sumber uang baru? Kalau uang sih udah otomatis tapi menurut gue nggak dijadiin utama sih kalau nyari uang di Gledek. Jadi kita cuma mau seneng-seneng aja, mau berkarya aja, mau nyobain panggung-panggung lainnya gitu aja sih. Dari pengalaman dulu sampai sekarang, ya pastinya kan, ya lo tadi cerita ya, di mana kerja serabutannya itu ternyata ngebentuk mental lo jadi kuat, nggak mental tempe dan lain-lain. Ada pelajaran-pelajaran zaman dulu yang masih lo bawa sampai sekarang nggak? Dulu gue orangnya grogian sebenarnya. Depan kamera gini? Jangan kan kamera, kenalan sama orang baru itu gue grogian biasanya. Tapi paling kalau misalkan itu basa-basi 3 kata udah. Contoh? Halo, siapa ya? Dari mana? Udah. Habis itu balik badan gue. Nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kalau sama Kewes gimana? Sama Kewes gimana? Apalagi itu. Kalau itu sampai sekarang kayaknya. Nggak bisa gue. Basa-basi sama cewek itu nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang temen gue tuh kayak ngobrol panjang, sampai kayak nonton bareng padahal temenan. Nggak bisa gue. Nggak tahu kenapa. Kakunya itu? Kaku. Sampai sekarang masih? Masih. Sama cewek ya? Sama cewek. Sama cowok nggak? Karena kan udah punya pasangan. Oh iya. Kalau sama cowok ketemu teman baru dikenalin gitu. Nggak apa-apa, gue enjoy aja sih. Tapi udah mulai luwes dibanding zaman dulu. Dibanding zaman dulu gue luwes sekarang. Selain itu apa lagi? Kayak contohnya kayak gigih cari uangnya tuh masih gitu. Gigih cari uang kayaknya dari dulu sih kalau gue. Iya beneran. Gue beberapa kali punya kerjaan yang aneh-aneh banyak. Sampai sekarang akhirnya
kayak yang nggak pantas jadi kerjaan buat gue. Kayak kemarin misalkan gue jadi surprise orang ulang tahun, gue ambil. Sekarang bisa? Udah berapa kali gue. Gila. Jadi contohnya nih, yang ulang tahun Green Gang. Misalkan contoh, ada cewek ulang tahun, cowoknya yang kontak gua. Berapa bang, Jakarta, sekian. Ya udah datang jam segini di tempat ini gitu. Udah meluas ya, nggak sekedar ngucapin ulang tahun. Ngucapin ulang tahun, datang kawinan, surprise ulang tahun, temen nongkrong. Itu yang udah pernah semua. Temen nongkrong tuh sebelum Green Boys gini apa? Oh enggak, udah lah, mana mungkin mau bayar siapa gue. Nongkrong dibayar siapa gue. Kalau emang waktunya ada. Kalau waktunya pas menurut gue. Waktunya cocok. Waktunya cocok. Akhirnya ya udah gue gas. Jadi ya sebenarnya lo segitu santainya ya balas DM orang. Gue semua gue balesin sih tiap malam, tiap pagi. Karena memang sayang kalau gue lewatin. Itu ada ucapan ulang tahun di situ. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya udah lo tinggalkan? Kebiasaan-kebiasaan yang udah tinggalkan. Atau mungkin hal-hal yang dulu lo sering lakuin tapi sekarang udah nggak lakuin. Bukan yang lain kayak contohnya. Nggak ada sih, sama aja. Sama aja? Sama aja. Bangun siang? Oh enggak, aku bangun siang enggak. Ya itu doang paling. Gue bangun pasti pagi tapi nggak tahu udah jam 10 tidur lagi biasanya. Kalau lagi ada grogi-annya tapi udah hilang? Grogi udah enggak sih. Apalagi sih yang kayak gitu-gitu? Ya maksudnya dari Green Boys sih gue belajar banyak lah. Maksudnya jadi kayak kemarin gue jadi tamu di sebuah talk show yang lumayan gede menurut gue. Karena di situ ada undang menteri juga yang ngobrol di situ. Terus di acara apa itu yang nangis-nangisan namanya? Yang nangis-nangisan apa termehek? Oh, menjadi manusia. Oh, menjadi manusia. Gue juga diundang. Kok gue termehek-mehek baru? Menjadi manusia tuh orang-orang yang serius ya ngobrol. Serius banget. Bahkan penontonnya tuh kayak nangis apa sih mas? Gue bilang ini apaan, ngobrol apaan? Terus kenapa ngundang gue? Udah nggak apa-apa bang, lo cerita aja perjalanan hidup lo dari nol sampai sekarang. Udah jatuhnya ketawa aja. Gue baru mau nanya, lu berapa lama bisa tahan ketawa? Jatuhnya ketawa-tawa juga, nggak apa-apa ya. Gue ditaruh di hampir-hampir mau terakhir ya. Tapi kan jadi cair suasananya. Cair, iya. Oke. Hal-hal random kayak gitu yang lu nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Akhirnya bisa jadi kerjaan. Gila. Ini kita bisa bilang berarti gue sendiri bisa bilang ketemu Bang Wancoy di versi suksesnya. Versi udah sangat baik dan teratur, hidupnya lebih lurus gitu ya. Amin. Lo sendiri ketemu lo 5 tahun lalu, 10 tahun lalu yang masih ada di lingkungan setan itu, kira-kira lo pengen nasehatin apa bang? Ya paling coy, udah kayaknya dunia gini udah nggak ada untungnya. Untungnya cuma sesaat emang. Senangnya sesaat, besokannya lu lemas. Lu masih mau ngeliat pot jalan sendiri, kan nggak mau. Orang kalau misalnya nggak tidur 2 hari ngeliat pot jalan sendiri sering. Lu ngeliat halusinasi? Halusinasi? Iya. Paling caur lu lihat apaan bang? Kucing nyebrang. Gue ngeliat kucing nyebrang, gue muter balik langsung gue. Ngeliat kucing nyebrang. Kucing nyebrangnya jalan 2 kaki gini? Iya. Iya. Padahal nggak ada apa-apaan. Wah udah kacau, udah segitunya sih. Oke, lo nasehatin apa lagi? Ya paling itu sih, kayaknya yang buruk zaman gue dulu tuh yang itunya doang sih. Tapi kira-kira lo 5 atau 10 tahun lalu itu akan mau dengerin nggak nasihat lo sekarang? Nggak akan. Lengos paling. Iya, udah iya. Cara nasehatin terbaiknya berarti gimana? Lu ntar kalau lu keluar dari sini begitu ketangkep. Ketangkep lo omongin kena tuh. Orang-orang yang masih ada di lingkungan kayak gitu suka curhat sama lu gitu nggak sih DM? DM beberapa ya, bang gue masih di dunia lo yang zaman dulu nih, gimana caranya? Udah, cuma satu cara sih menurut gue, udah tinggalin lingkungan lo, udah itu aja. Itu doang sarannya? Itu aja. Terus ada juga, gue udah berhenti nih bang sama kayak lo, alhamdulillah, bagus. Terus, tapi kok gue akhirnya jadi apa? Anxiety. Apa kayaknya? Anxiety bahasa gelisah. Anxiety. Ya gue gak tahu ya. Lu gelisah gak bang? Lu anxiety gak? Enggak sih kalau gue. Gelisah tapi? Gelisah enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Biasa aja.
Nah, dia tuh suka ngelihat orang rame takut. Oke, takut gitu. Keramaian. Kok bisa ya? Iya. Lu makanya sama nggak sama gue zaman dulu? Kayaknya kalau pakai sama enggak sih harusnya ya. Tapi berarti lu udah siap ya untuk jadi sosok abang-abangan yang akhirnya membantu banyak orang untuk keluar dari lingkungan itu? Oh, siap banget. Udah siap? Siap banget. Siap untuk ngasih nasihat? Iya. Nggak tahu bakal didengerin apa enggak, yang penting lu ada usaha ya? Terserah. Iya, maksudnya gue kayak misalkan ketika gue diwawancara masalah kayak gini contohnya kayak sekarang ya, kayak misalkan sekarang gitu ya, begitu teman-teman lainnya masih make gitu denger kan otomatis secara nggak langsung gue udah ngomong ke dia sih. Apa yang bisa lo lakukan, udah lo lakukan dan akan terus lo lakukan ya? Iya. Untuk ngebantu mereka ya? Iya. Terakhir nih, yang bisa bikin lo sampai di titik ini, keras kepala, keberuntungan, atau bertahan lebih lama dari yang lain? Hah? Apa? Yang bikin lo... Ini pilihan? Iya, menurut lo sendiri, yang bisa bikin lo berada di titik sekarang, itu apa? Apakah keras kepala lo, keberuntungan lo, atau bertahan lebih lama? Keberuntungan. Kenapa keberuntungan? Ya gue punya teman kayak Gofar Rico sih sebenarnya. Kalau misalkan tanpa mereka kayaknya orang belum tahu. Maksudnya gue buat IP sendiri gitu kayak nggak akan semeledak gitu sih. Oke. Jadi gue beruntungan, setelah beruntung gue keras kepala, keras kepala, kerja keras, itu aja sih. 3 kunci itu yang masih akan lo pegang sampai sekarang? Iya. Goals-nya abis ini mau ngapain lagi nih? Apakah sekarang jadi udah punya rencana 5-10 tahun ke depan atau tetap masih sama kayak Wancoy? Yang nggak punya plan? Tetap nggak punya plan aja. Nggak punya plan? Tapi kalau pengennya apa? Tapi 27 Maret ini Green Boys berangkat umroh bareng. Alhamdulillah. 27 Maret sampai 7 April. Oh gitu? Iya. Abis lebaran berarti? Abis lebaran persis. Abis lebaran langsung sana? Umroh, kita bertiga. Jadi sisi religiusnya pelan-pelan udah? Ada dong. Ada dong. Segimana kita yang penting ada pagernya lah, walaupun pendek ya. Bang Wancoy, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Itu dia Radio Khalayak kita bersama dengan Abang Wancoy. Terima kasih banyak. Thank you.